Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kaji kita pendek ini judulnya adalah keutamaan dan kedahsyatan zikir. Nah, zikir itu seperti saya sebutkan tadi, surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu merupakan ibadah yang paling top. Kalau ibadah sholat ada waktunya, ada udzur, kalau lupa, kalau tertidur namanya udzur, bisa tertinggal. Tapi zikir tidak ada uzurnya, maka keluar rumah zikir, di tempat kerja zikir, pulang lagi ke rumah zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, kamar mandi zikir, keluar dari kamar mandi zikir. Jadi zikir itu ibadah yang tidak ada uzurnya. Hanya orang-orang yang sudah tidak waras baru boleh udzur tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih zikir itu? Nah, kita jelaskan. Zikir itu menurut bahasa adalah ingat. Menurut bahasanya itu ingat. Yang diingat siapa? Tentu yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada yang kita ingat dua. Ingat kepada yang kita sayangi, ingat yang kita benci, itu urusan manusia. Tapi satu lagi, ingat kepada Allah, itu yang wajib. Ingat kepada yang kita sayangi, dijaga supaya orang-orang yang kita sayangi itu, apalagi orang-orang yang telah berjasa kepada kami, kepada kita itu, senantiasa kita ingat akan jasa-jasanya. Ingat yang kita sayangi, ingat yang kita cintai. Maka ketika kita punya sesuatu, ingat kepada orang yang kita cintai, ingat yang kita sayangi, akhirnya keluar diberikan. Maka ibu-ibu biasanya tidak bisa ingat pada cucunya, ingat pada anaknya, ingat orang-orang yang dicintai, ingat orang-orang yang telah berbuat kepada kita, dan itu harus dipelihara, supaya terus ada kesinambungan. Tetapi ada juga ingat kepada yang kita benci, yang tidak kita senangi. Ini yang berbahaya, karena kalau yang kita benci, yang kita tidak sayangi, terus kita ingat, itu akan menjadi penyakit. Orang menyebutnya trauma. Nah, kalau sudah trauma itu susah disembuhkan. Habis kejadian yang menyakitkan masih saja kita ingat. Apalagi ibu-ibu, daya ingatannya luar biasa. Satu kalimat yang diucapkan oleh suaminya 30 tahun yang lalu itu sekarang masih diingat. Ini pengalaman, Bu, betul. Satu kalimat yang diucapkan oleh suaminya, di mana kalimat itu mungkin menyinggung perasaan, melukai hati, itu tidak pernah hilang. Akhirnya suatu ketika terjadi persoalan, diungkit lagi. Nah, ingat yang model gini ini mesti diformat, dibuang, karena itu akan menjadi penyakit ya, yang susah disembuhkan. Termasuk orang-orang yang trauma itu segera, maka ada namanya healing. Jadi orang-orang yang kena musibah, kena segala macam, supaya enggak jadi ingatan trauma selamanya, itu harus diingat. Itu ingat yang manusiawi yang ada pada kita. Tapi satu lagi yang paling top adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu artinya ingat. Zikir juga bisa berarti pelajaran. Maka ini adalah kajian, pengajian itu adalah zikir. Nah, itu arti ingat ya. Yang kedua, ada ingat berarti ya, bahasa ya tidak lupa. Pokoknya yang namanya tidak lupa itu pasti ingat. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, itulah makna zikir secara bahasa. Tapi zikir ya,
Menurut Al-Quran itu banyak sekali artinya. Al-Quran itu sendiri juga disebut zikir. Peringatan itu juga zikir. Ya, pelajaran itu juga zikir. Pengetahuan itu juga zikir. Maka Al-Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu. Jadi zikir itu juga ilmu. Ibu-ibu yang saya hormati, zikir ini perintah Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa kita harus berzikir yang sebanyak-banyaknya? Karena kita itu adalah manusia yang sudah pasti banyak dosa dan banyak salahnya. Dosa yang paling banyak adalah dosa yang keluar dari ucapan kita, keluar dari mulut kita. Itu dosa yang paling banyak. Maka penebusannya adalah zikir juga dibanyak-banyakin. Ya. Zikir dibanyak-banyakin. Ingat Allah, menyebut kalimat Allah juga dibanyak-banyakin, karena ucapan yang keluar itu hal yang dilakukan oleh manusia. Semua yang keluar dari mulut kita itu yang terbaik hanyalah zikir. Yang lain, kata-kata yang keluar dari mulut kita yang lain, di antaranya adalah memotivasi, mendorong, itu bagus. Tetapi kalau bercerita, apalagi kongko-kongko, apalagi ngobrol-ngobrol, apalagi bincang-bincang yang tidak ada tujuannya, itu semuanya penuh dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kafaratnya, penebusnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah subhanallah bukratan di pagi hari, wa asila dan di sore hari, di mana saja dan kapan saja. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Apa keutamaannya zikir? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Zikir itu adalah amal yang terbaik, amal yang paling bagus. Tidakkah aku tunjukkan kepadamu dengan amalan terbaik? Wa azka inda malikukum, dan paling suci, paling bersih, paling disukai di sisi Tuhanmu. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan mengangkat paling tinggi derajatmu. Wa khairin lakum min infaqid dzahab wal waraq, dan lebih bagus daripada bersedekah dolar maupun rupiah. Wa khairin lakum, dan lebih bagus bagimu, min antalqau aduwakum, daripada kamu bertemu musuh lalu kamu menyerangnya. Jadi berzikir itu lebih bagus daripada berjuang menghadapi musuh. Wa yadribu a'naqakum, dan kamu memukul musuh kamu. Apa ya Rasulullah itu amalan yang terbaik? Qala dzikrullah. Rasulullah menjawab, Allah, yaitu zikir kepada Allah. Jadi itulah keutamaan
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh kita lepas dari zikir kepada Allah. Dan orang yang zikir kepada Allah akan selalu diingat oleh Allah. Udhkuruni adhkurkum. Zikirkanlah aku, ingatlah aku dengan menyebut kalimat-kalimat mengagungkan aku, mensucikan aku, membesarkan aku, maka aku akan selalu ingat kepadamu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, disinilah pentingnya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keagungannya? Rasulullah SAW menyatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu sama dengan orang hidup dan orang mati. Artinya apa? Kita dianggap oleh Allah sebagai orang hidup ketika kita berzikir kepada Allah. Kita dianggap wujud kita seperti ketiadaan kita kalau kita tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita dianggap hidup, ada oleh Allah kalau kita berzikir kepada Allah. Kita dianggap tidak ada kalau kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis Sahih Bukhari. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana intadhonni abdi, aku tergantung bagaimana hamba-hambaku berprasangka kepadaku. Jadi ibu-ibu, Allah itu tergantung kepada prasangkaan kita. Kalau kita berprasangka Allah Maha Pengasih, pasti kita akan dikasihi. Kalau kita berprasangka doa kita dikabul, pasti kabul doa kita. Maka jangan ragu-ragu sekecil apapun terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita ragu terhadap doa dan permohonan kita. Sekali kita menyatakan doa saya diterima atau tidak ya? Tidak, karena itu ada ragu-ragu. Allah menyayangi saya apa tidak ya? Tidak, karena kita ragu-ragu terhadap Allah. Termasuk keyakinan kita yang kita minta ya? Sekali kita ragu, tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hal-hal yang terkait dengan kondisi kita, kalau kita ragu, Allah tidak memberikan itu, maka tidak akan pernah bisa. Jadi kalau bapak-bapak berbisik atau berkata dalam hati, saya kira-kira besok selamat apa tidak ya? Tidak, karena sudah ragu-ragu. Ada pekerjaan, saya bisa kerjakan apa tidak ya? Tidak ya. Anak saya nanti hidupnya keblangsat apa tidak? Keblangsat, karena kita ragu-ragu. Maka kita itu tergantung pada keyakinan dan pikiran kita. Maka ibu-ibu, sekali kita melangkah, yakini. Oleh sebab itu saya katakan tadi, sekali kita punya himmah, kemauan yang besar, awali dengan apa yang ada, awali dengan apa yang dipunya, dan awali dengan apa yang bisa. Melangkah dengan memulai, insya Allah pada waktunya akan sampai kepada yang kita tuju. Sama dengan kita ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita mau berjalan menuju ke suatu tempat, mantapkan keyakinan kita bahwa kita akan sampai
Nah, ketika sudah punya keyakinan itu, segeralah melangkah, jangan ada kebimbangan. Dan pada saat melangkah itu nantilah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai. Suatu ketika, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya diundang ke Bandung untuk sebuah pertemuan para penulis. Saya seumur-umur belum pernah ke Bandung, tetapi berangkat dari pagi dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya bisa, ya, dengan apa adanya, dengan cuma sorot lampu mobil yang 2 itu merangkak. Akhirnya juga sampai. Nah, dengan memanfaatkan, ya bertanya, ya berhenti. Nah, itulah perjalanan. Maka ibu-ibu dan saudara sekalian, ketika kita sudah punya kemauan, segera lakukan dengan apa yang punya, apa yang bisa, dan apa adanya. Insya Allah akan sampai. Itulah kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tergantung prasangka kita. Kalau kita tidak percaya, merasa diri tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Jadi sambil berjalan tadi zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah punya kemauan, apa adanya, apa bisanya, apa punyanya, jalan sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai. Karena ketika seseorang berzikir, kata Allah, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku menyertai orang itu ketika dalam perjalanannya selalu berzikir kepadaku. Maka ketika kita berjalan, mengadakan kunjungan kemana saja, selalu zikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir di dalam dirinya walaupun tidak diucapkan umpamanya, karena zikir itu ada zikir jali dan ada zikir khafi. Zikir jali itu zikir yang diucapkan dengan ada suaranya. Seperti kita ngaji bareng-bareng nih, harus zikir jali, jangan zikir khafi. Kalau zikir khafi, nanti ustadznya diem aja, di situ diem semuanya, tidur semuanya nanti. Makanya dibimbing oleh ustadz. Jadi kalau dalam majelis-majelis taklim itu dibimbing dengan zikir jali, zikir yang ada suaranya supaya mengikuti. Jangan dilaksanakan zikir khafi. Nah, kalau di mobil boleh zikir khafi masing-masing. Nah, jadi ketika seseorang zikir tanpa mengeluarkan suara, maka Allah akan menyebut kita, Allah akan menzikirkan di dalam zatnya. Itu hambaku mengingat aku juga akan mengingat dia. Itu hambaku sepanjang jalan hatinya berzikir, aku akan ingat dia terus, aku juga akan sebut dia di dalam diriku. Itu. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Kalau hamba itu berzikir di tempat-tempat umum, di tempat-tempat majelis taklim dengan bergemuruh suara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, itu diucapkan dalam situasi rame banyak orang, ya, kata Allah, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu, aku akan menzikirkan dia di tengah-tengah umum masyarakat, di mana masyarakat itu lebih baik daripada masyarakat di mana manusia itu berzikir. Jadi kalau kita berzikir di Masjid Al-Ihsan ini berkumpul dengan banyak manusia, maka Allah akan menzikirkan, menyebut kita, membanggakan kita
dibangga-banggakan di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Siapa itu? Adalah orang-orang suci yang sudah dipanggil oleh Allah, para malaikat-malaikat. Kita dibanggakan oleh Allah. Oh, itu hambaku. Di hadapan malaikat, hamba-hambaku itu sedang berzikir, aku bangga dengan dia. Diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, di tempat-tempat umum kita usahakan ada zikir-zikir yang bergemuruh, suara terdengar oleh jamaah, oleh orang lain. Nah, itu nanti kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah, dizikirkan oleh Allah di hadapan makhluk yang lebih baik daripada makhluk yang ada di sekitar kita. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia mendekat kepadaku dengan melakukan zikir satu langkah saja, satu jengkal saja, maka aku akan mendekati orang itu lebih. Jadi kalau kita melangkah satu jengkal, itu Allah lebih satu dhira'. Artinya apa? Kalau kita berzikir kepada Allah sedikit saja, maka Allah menzikirkan lebih banyak. Itu. Kalau kita beribadah sedikit saja, zikir kepada Allah sedikit saja, maka Allah akan menzikirkan kita lebih banyak lagi. Kalau kita mendekat kepada Allah hanya dengan sholat itu berapa sih pahalanya? Oke, Allah akan memberikan balasan sholat lebih banyak lagi. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku satu dhira', maka Allah jauh lebih. Jadi istilahnya gini, kalau kita berlari menuju Allah satu jengkal, maka Allah akan mendatangi kita lebih dari setengah. Jadi sama-sama nanti makan ketemu. Kita jalan sampai di masjid berapa meter, Allah sudah menyongsong kita bermeter-meter. Itu gambarannya. Wa idza atani yamshi, kalau takarrub kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah akan menyambut kita dengan berlari. Itulah kehebatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini penting untuk kita lakukan. Bahkan zikir nanti akan saya sampaikan betapa banyaknya kehebatan dan kedahsyatannya. Peringatan bagi orang-orang yang lalai berzikir. Firman Allah surat Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu harta-hartamu. Jangan karena kita terlalu cinta kepada harta sampai kita lupa kepada Allah. Wa auladukum, jangan sampai kita terlalu cinta kepada anak keturunan kita sampai kita lali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian itu, maka kerugian akan menimpanya. Maka zikir ini adalah sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kepada Allah, semakin banyak zikir kita kepada Allah. Sama seperti ibu-ibu. Semakin cinta kepada suaminya, akan selalu sebut suaminya. Semakin cinta kepada anaknya, akan selalu sebut anaknya. Maka cinta yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang kekal dan abadi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cintai cepat atau lambat akan berpisah dengan kita di dunia ini. Bahkan kalau kita terlalu cinta kepada selain Allah, itu menimbulkan potensi-potensi kegilaan. Nah, ini Bu.
Menteri Kesehatan pernah menyatakan bahwa masyarakat Indonesia ini bisa dikatakan 80% sakit. Loh, kok bisa sakit, Pak? Ya, sakitnya adalah sakit mental, bukan sakit fisik. Sebabnya apa? Sebabnya terlalu cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terlalu cinta kepada selain Allah bisa jadi lama-lama gila. Gitu loh. Maka orang-orang yang terlalu ini adalah gila. Para koruptor itu terlalu cinta, terus duit lagi, maka sesungguhnya mereka adalah orang gila. Kita yang terlalu cinta ingin mendapatkan sesuatu sampai lupa, itu juga gila. Maka ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, hidup ini tidak usah kita pahami, kita jalani saja. Karena hidup ini kadang-kadang sama yang kita lakukan belum tentu sama hasilnya, tetapi wajib kita adalah ikhtiar. Maka pepatah Arab menyatakan, al-hayatu tawatturun mustamirun bainama huwa kainun wa bainama kana an yambagi. Hidup ini tekanan jiwa yang terus menerus antara apa yang kita sudah punyai, yang kita cintai sudah ada, dan antara apa yang ingin kita wujudkan. Itu terus berjalan. Sehari-hari saya sudah punya ini, besok kepingin punya itu, punya itu sudah punya, besoknya lagi punya yang onono. Nah, begitu. Itulah kehidupan. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita ini fokus cinta kepada Allah, dan ingat tadi, ketika kita sudah selalu berzikir kepada Allah, Allah akan selalu bersama kita. Yang kita harapkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi sebuah hadis peringatan bagi orang yang tidak mau berzikir. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka akan dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sempit kehidupannya. Boleh jadi rumahnya lapang, tetapi yang di sini nih sempit. Boleh lagi hartanya banyak, tapi yang di sini sempit. Maka kebahagiaan itu tidak tergantung kepada materi yang kita miliki. Kebahagiaan itu adanya di sini, dan itu kita sendiri yang menciptakan. Allah nyatakan, siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, dan di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di hari kiamat nanti akan kami bangkitkan berjalan bareng-bareng bersama orang-orang yang buta, berarti nabrak-nabrak. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kegunaan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebab itu pula maka Allah nyatakan, wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir itu adalah ibadah yang paling top, yang paling besar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.